Sejarawan Sunda Edi S. Ekajati dalam bukunya Cerita di Pati Ukur, suatu karya sastra sejarah Sunda, membagi garis besar beragam kisah di Pati Ukur tersebut ke dalam 8 versi, yaitu versi Galuh, versi Sukapura, Sumedang, Bandung, Talaga, Banten, versi Mataram, dan Batavia atau versi pihak VOC. Di antara ke-8 versi naskah cerita di Pati Ukur itu, hanya 3 versi yang bernada positif. Dalam artian, perjuangan di Pati Ukur mendapat dukungan moral dari kerabat pemimpin negeri lainnya dalam rangka menegakkan kedaulatan negeri Sunda atau Bumi Parahyangan yang sedang terancam intervensi penjajahan Mataram maupun VOC Belanda. Dari 8 versi itu juga terdapat kesamaan kisah, yaitu setelah di Pati Ukur diangkat sebagai Bupati Wedana Priangan menggantikan Rangga Gede Kusumah-Dinata ketiga, ia menyerang VOC Belanda di Batavia atas perintah Sultan Agung Mataram. Karena kalah oleh VOC Belanda, maka di Pati Ukur terancam dihukum oleh Sultan Agung Mataram, seperti nasib yang dialami pendahulunya, yaitu Rangga Gede selaku Bupati Wedana Priangan. Maka daripada dihukum Sultan Agung, di Pati Ukur dan pasukannya memberontak terhadap Mataram. Namun ternyata tidak ada kesepakatan antara di Pati Ukur dengan keempat umbul atau kepala daerah bawahannya. Keempat umbul tersebut melaporkan di Pati Ukur kepada Sultan Agung. Di dalam versi ini menyebutkan di tempat persembunyiannya, akhirnya di Pati Ukur tertangkap oleh pasukan Mataram. Secara garis besar, kisah di Pati Ukur Wangsanata atau Wangsa Taruna itu adalah ketika ia menjadi Adipati Dalem atau Bupati penguasa Tatar Ukur pada abad ke-17 yang menjadi wilayah Bandung Raya sekarang. Tatar dalam bahasa Sunda berarti tanah atau wilayah, sedangkan Dipati atau Adipati adalah gelar setingkat bupati sebelum masa kemerdekaan. Di Pati Ukur Wangsanata menikah dengan Nyi Ageng Alia atau Nyi Gedeng Ukur sebagai ahli waris daerah Tatar Ukur. Maka wilayah pemerintahan Parahyangan yang ada dalam kekuasaan di Pati Ukur itu meliputi Sumedang Larang, Tatar Ukur Bandung,
Karawang, Pamanukan, Ciasem Subang, Indramayu, Sukapura Tasikmalaya, Limbangan dan Timbanganten Garut. Versi lainnya adalah cerita di Pati Ukur versi Bandung berupa naskah Sunda Mangle Arum yang ditulis oleh Haji Harun Al-Rasyid pada masa pendudukan militer Jepang. Dalam naskah tersebut dikisahkan bahwa dahulu kala di wilayah Karsidenan Banyumas, bekas bagian wilayah Galuh, terdapat kerajaan Jambu Karang yang terletak di Purbalingga. Suatu ketika di kerajaan Jambu Karang datang seorang bangsawan dan ulama muda dari Jazirah Arab bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri untuk tujuan ingin menyebarkan agama Islam di wilayah itu. Akhirnya banyak rakyat yang memeluk agama Islam. Hal itu membuat Sunan Jambu Karang menjadi marah. Setelah bertarung patutunggalan, akhirnya Syarif Abdurrahman Al-Qadri dapat mengalahkan Sunan Jambu Karang, sehingga Raja Jambu Karang dengan rakyatnya memeluk agama Islam. Kemudian Sunan Jambu Karang menikahkan putrinya dengan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang kemudian berganti nama menjadi Pangeran Atas Angin. Setelah Sunan Jambu Karang wafat, Pangeran Atas Angin menggantikan kedudukan mertuanya sebagai raja di kerajaan Jambu Karang. Pernikahan antara Pangeran Atas Angin dengan putri Sunan Jambu Karang melahirkan putra bernama Pangeran Cahya Luhur yang nantinya menggantikan ayahnya untuk bertahta di Jambu Karang. Lalu putra Pangeran Cahya Luhur bernama Pangeran Adipati Cahyana. Tetapi Adipati Cahyana tidak sempat menjadi raja karena pada saat itu Jambu Karang ditundukkan oleh Mataram di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati Sutawijaya. Putra Pangeran Adipati Cahyana yang masih kecil bernama Wangsanata. Oleh Panembahan Senopati Sutawijaya Mataram, ia disingkirkan supaya tidak melanjutkan tahta di kerajaan Jambu Karang dengan dititipkan kepada penguasa Tatar Ukur di Priangan yang bernama Adipati Ukur Agung. Menurut naskah Sajarah Bandung, Tatar Ukur asalnya adalah wilayah bagian dari kerajaan Timbanganten, Sunan Permana di Puntang, di bawah federasi Kemaharajaan Pajajaran. Tatar Ukur berada di Tegaluar, yaitu lereng Gunung Malabar yang merupakan perbatasan antara Banjaran dan Cipeuje. Setelah Kemaharajaan Pajajaran runtuh tahun 1579 Masehi, maka sejak tahun 1580 Kerajaan Tatar Ukur pun
menjadi wilayah kekuasaan Sumedang Larang Prabu Gesan Ulun sebagai penerus kerajaan Pajajaran yang beribu kota di Kutamaya. Setelah dewasa, Pangeran atau Raden Wangsanata dinikahkan dengan putri Adipati Ukur Agung yang bernama Nyi Gedeng Ukur. Sepeninggal mertuanya, Raden Wangsanata menggantikan kedudukan Adipati Ukur Agung sebagai penguasa Tatar Ukur yang mencakup 9 daerah yang disebut Ukur Sasanga. Maksudnya 9 wilayah kekuasaan, antara lain ke-1 Ukur Bandung meliputi wilayah Banjaran dan Cipeje. Yang kedua Ukur Pasir Panjang meliputi wilayah Majalaya dan Tanjung Sari. Yang ketiga Ukur Biru yang meliputi wilayah Ujung Berung Wetan. Yang keempat Ukur Kuripan, yaitu wilayah Ujung Berung Kulon, Cimahi, dan Raja Mandala. Yang kelima Ukur Curug Agung meliputi wilayah Cihea. Yang keenam Ukur Aranon meliputi wilayah Wanayasa. Yang ketujuh Ukur Sagara Herang meliputi wilayah Pamanukan dan Ciasem. Yang kedelapan Ukur Nagara Agung meliputi wilayah Gandasoli, Adiarsa, dan Sumedangan. Yang kesembilan Ukur Batu Layang meliputi wilayah Kopo, Rongga, dan Cisondari. Saat ini bekas wilayah Ukur Sasanga itu berada di pemerintahan Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Subang Selatan, Kabupaten Sumedang Barat, dan Kabupaten Karawang Selatan. Setelah Rangga Gede bertahta menjadi Bupati Wedana Bumi Priangan yang berpusat di Sumedang, maka dalam Adipati Ukur pun dinobatkan oleh Sultan Agung Mataram sebagai Wakil Bupati Wedana Bumi Priangan, mendampingi Rangga Gede. Saat itu, Kesultanan Mataram Islam sedang konflik dengan Kesultanan Banten dan menentang keberadaan VOC di Batavia yang saat itu sedang membuat benteng pertahanan. Sehingga pada tahun 1628 Masehi, Sultan Agung Mataram memerintahkan agar Dipati Ukur dan Tumenggung Bahurekso Bupati Kendal supaya memimpin pasukan untuk menggempur VOC di Batavia. Dalam perundingan kedua pejabat itu, mereka sepakat bahwa pasukan Dipati Ukur akan memakai jalan darat dan pasukan Bahurekso akan melalui jalur laut. Masing-masing akan membawa 10.000 prajurit. Lalu mereka berjanji untuk bertemu di Karawang. Pasukan Dipati Ukur Wangsanata terdiri atas 9 umbul, yaitu Umbul Batu Layang, Umbul Saung Gantang, Umbul Taraju,
kahuripan, medang sasigar, malangbong, mananghel, sagara herang, dan umbul tatar ukur. Pasukan itu diberangkatkan dari tatar ukur melewati Cikao yang terletak di Purwakarta sekarang dan berbelok ke arah utara sampai di Karawang. Setelah 7 malam menantikan pasukan Bahurekso di Karawang, ternyata armada Laut Mataram itu tak kunjung datang. Maka Dipati Ukur memutuskan untuk segera menyerang Batavia saja. Sehingga POC Belanda pun sempat terkejut atas serangan tersebut. Pada awalnya, pasukan Dipati Ukur dapat memporak-porandakan benteng POC. Tetapi karena persenjataan yang tidak seimbang dan kokohnya benteng pertahanan POC, maka pasukan Dipati Ukur kelelahan sehingga mundur ke perbatasan Batavia dengan Karawang. Namun, pada tanggal 21 Oktober tahun 1629, pasukan artileri POC Belanda di bawah komando Letnan Kolonel Jacques de Peber dengan kekuatan 2.866 orang tentara melakukan serangan balasan secara besar-besaran dengan tembakan senapan dan meriam dari berbagai arah ke markas pasukan Dipati Ukur di perbatasan Batavia. Pasukan POC yang dilengkapi persenjataan modern itu jauh lebih unggul sehingga pasukan Dipati Ukur terdesak mundur dan harus meninggalkan perbatasan Batavia tersebut. Menurut versi Sukapura Tasikmalaya, setelah pasukan Dipati Ukur dipukul mundur oleh POC Belanda, maka sebagai seorang pemimpin yang mengerti dan memahami dengan baik wilayah kekuasaannya, karena Dipati Ukur Wangsanata selain sebagai Bupati Tatar Ukur juga pernah menjadi Bupati Wedana Priangan. Tentu tahu mana tempat yang tepat. Rombongan kecil yang ia pimpin bergerak ke sebuah gunung yang sulit dicapai, yaitu gunung yang terlindungi oleh gunung-gunung lainnya dari segala arah mata angin, bernama Gunung Pangporang di Bandung Utara, yang ditempuh melewati Gunung Bukit Tunggul di wilayah Lembang. Namun, rombongan pasukan Dipati Ukur terpecah. Ada yang kembali ke tempat asal masing-masing dan ada yang memilih menetap sementara di sebuah pedukuhan di kaki gunung Bukit Tunggul Lembang. Sedangkan Dipati Ukur bersama sisa pasukannya memutuskan untuk bersembunyi menyusun kekuatan kembali dengan membuat benteng pertahanan di Gunung Pangporang. Dipati Ukur pun menyadari bahwa bila tertangkap, sebagai konsekuensi pemberontakannya akan mendapat hukuman berat dari Sultan Mataram, seperti hukuman yang pernah diterima oleh Dipati Ranggagede atau hukuman yang menimpa Dipati Ranggagempol.
Dipati Ukur menghendaki mereka tetap bertahan di Gunung Pangporang sambil menyusun rencana penyerangan ke Mataram yang sedang berkonsentrasi menyerang VOC di Batavia. Namun rencana itu tidak disetujui oleh 4 orang umbul atau penguasa daerah pengikut Dipati Ukur, yaitu Umbul Sukakerta, Umbul Sindangkasih, Umbul Cihaur Beuti, dan Umbul Indihiang Galunggung. Malah keempat umbul itu akhirnya meninggalkan Gunung Pangporang dan melanjutkan perjalanannya akan bergabung ke Mataram Islam.